Langit Indonesia membiru dengan gemilang, tetapi di balik ketenangan itu, badai politik internasional berkecamuk. Nama Indonesia sempat menjadi pusat perhatian dunia, digadang-gadang sebagai pemilik pertama Su-57E, jet tempur generasi kelima dari Rusia yang misterius dan mematikan. Spekulasi demi spekulasi muncul bak kabut yang menutupi medan perang, mengaburkan fakta dan fiksi. Pada sebuah ajang prestisius di Air Show Cina 2024, Rosoboronexport, Badan Pertahanan Rusia, dengan bangga mengumumkan bahwa kontrak ekspor pertama Su-57E telah ditandatangani. Namun, satu hal yang membuat dunia terpaku, identitas pembeli dirahasiakan. Apakah ini langkah taktis? Atau hanya permainan strategi yang lebih besar? Bayangan Indonesia semakin tebal dalam pusaran spekulasi ketika Kasau Marskal Tony Harjono tampak duduk di kokpit Su-57 dalam sebuah foto yang diunggah oleh akun resmi TNI AU. Senyumnya penuh makna, matanya berbinar seperti seorang ksatria yang baru saja mengungkap rahasia di balik pedang legendaris. Apakah ini pertanda bahwa Indonesia memang sedang bersiap mengguncang langit dengan teknologi tercanggih dari Rusia? Amerika Serikat, melalui Military Watch Magazine, dengan cepat merespon. Mereka mencurigai 5 negara sebagai kandidat utama pembeli Su-57, Aljazair, India, Vietnam, Indonesia, dan Korea Utara. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah pemain baru dalam dunia aviasi militer. Armada Su-27 dan Su-30 telah menjadi bagian dari pertahanan udara Indonesia sejak akhir 1990-an. Namun, dalam permainan catur geopolitik, tak mungkin Indonesia mengungkapkan langkahnya terlalu cepat. Di sisi lain, ketegangan semakin memanas dengan adanya sanksi CAATSA yang diberlakukan oleh Amerika terhadap negara-negara yang membeli persenjataan dari Rusia. Namun, Indonesia adalah negara yang teguh berdiri di atas kedaulatan dan kepentingan nasionalnya sendiri. Jakarta tetap teguh menjaga keseimbangan, memastikan pertahanan tetap kuat tanpa terjebak dalam permainan adidaya. Akhirnya, dunia dikejutkan oleh pengumuman resmi, Aljazair adalah pelanggan pertama Su-57. Pernyataan ini seakan menjadi angin segar bagi Indonesia. Tanpa perlu berkata apa-apa, Indonesia telah memenangkan satu babak dalam permainan ini. Dengan tidak adanya konfirmasi resmi tentang keterlibatan Indonesia, dunia hanya bisa bertanya-tanya, apakah ini bagian dari strategi lebih besar? Atau hanya ilusi yang sengaja diciptakan? Indonesia, dengan kecerdikan khas Nusantara, tetap melangkah dalam bayangan, mengamati, merencanakan, dan bersiap untuk hari di mana langit akan menjadi saksi ketangguhan pertahanannya. Su-57 mungkin bukan miliknya, atau mungkin sudah menunggu di balik awan. Yang pasti, pertahanan Indonesia tidak akan pernah lemah, dan setiap langkah yang diambil adalah untuk kejayaan negeri ini. Karena dalam dunia militer, yang terkuat bukanlah yang memiliki senjata paling canggih, tetapi yang mampu mengendalikan narasi dan membaca langkah lawan sebelum mereka sempat bergerak.